bukan mengurangi bahkan menghentikan pendanaan eksplorasi di bidang energi fosil, termasuk minyak bumi. Kenapa demikian? Karena tren daripada dunia, jadi perubahan paradigma di mana energi fosil pelan-pelan akan ditinggalkan. Ini malah energi listrik salah satunya menjadi faktor utama dalam perkembangan semua. Kita sudah menjadi sangat tergantung. Kita bayangkan dulu kalau mati lampu, tahun 2000-an mati lampu, ketahanan ya. Itulah dia Dewan Energi Nasional mengkonversi bagaimana ketahanan energi nasional dapat kedepankan, dapat dirumuskan, bahkan dengan formasinya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, MC? Cukup terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sunarto Effendi akan memandu jalannya materi kedua. Sebenarnya ini adalah materi ketiga, namun karena ada kendala teknis, jadi kita geser ke materi kedua kita pada hari ini. Baik, untuk materi kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Ilham Putuhena SHMH. Beliau telah bergabung di tengah-tengah kita. Saya sapa dulu, selamat pagi Bang Ilham, apa kabar Bang? Ya, Bang Ilham. Selamat pagi ya, saya Siap. mencari tempat sebentar ya. Baik, siap. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, peserta pelatihan, kami sampaikan selamat pagi dan selamat bergabung yang ada beberapa tadi yang izin live dan juga bergabung kembali. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan dan bisa berkumpul secara virtual pada pagi hari ini untuk bersama mengikuti pelatihan dan jadwalnya nanti sampai sore. Baik, untuk materi kedua kita kali ini adalah aspek hukum penguatan kebijakan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi. Ini materi yang sangat menarik. Tadi pada sesi pertama telah banyak dijelaskan oleh Bapak Insinyur Musri terkait dengan bagaimana kondisi energi kita, termasuk cadangan energi kita. Dari paparan beliau, kita dapat simpulkan bahwa ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi menjadi suatu keniscayaan yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini tentunya dibutuhkan, perlu didukung dengan kebijakan dan strategi implementasi, sehingga upaya tersebut dapat memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Baik, untuk sesi yang kedua ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, akan disampaikan oleh Bapak Ilham Putuhena SHMH. Beliau merupakan peneliti dan juga pengamat pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendidikan beliau terakhir ditempuh di Universitas Hasanuddin Makassar, di Prodi Ilmu Hukum. Satunya di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi beliau juga mungkin banyak teman-teman peserta di sini yang sudah kenal atau tahu dengan beliau karena beliau beberapa kali juga ngisi di beberapa pelatihan baik yang diselenggarakan oleh PUSEP sendiri atau di beberapa lembaga lain. Selanjutnya, sebelum kami persilakan kepada Bapak pemateri, kami harap teman-teman peserta tetap semangat dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh materi dan ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Ilham nanti. Sebagai informasi, untuk absensi nanti peserta akan disampaikan 30 menit sebelum acara berakhir atau sebelum sesi 2 berakhir, sehingga kami harap forum tetap kondusif. Sebelumnya bagaimana Bang Ilham? Nah, Bang Ilham sudah standby. Baik, kita ada waktu sekitar sampai jam, karena tadi kita lewat waktunya ya, harusnya jam 10.30 berakhir, jadi mungkin nanti kita sampai jam 12.15 atau 30-an ya Bang Ilham ya.
Ya, Baik, kepada Bang Ilham, kami persilahkan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, saya kira ini momen yang sangat baik bagi kita untuk bisa berjumpa. Mungkin ada yang sudah pernah ketemu atau baru ketemu dengan saya. Saya ucapkan salam kenal. Saya kira dalam proses diskusi nanti, silakan nanti kalau ada yang ingin juga berdiskusi, bertanya, ya kan. Ada juga sesinya atau juga kita cair saja. Dalam materi kali ini saya minta bantuan nanti dari panitia untuk men-share di screen terkait dengan materi saya. Dalam isu yang diangkat untuk tema kali ini terkait dengan aspek hukum penguatan kebijakan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi. Nah, dari sini sebenarnya seharusnya yang akan membawakan tema ini adalah Pak Bisman Bahtiar selaku Direktur Pushep, tetapi mendadak ada hal yang sangat urgent sehingga kami yang harus menggantikannya, tapi saya kira secara esensi ada beberapa hal atau isu terkait hukum yang akan kami share di sini. Boleh kita lanjut untuk slide selanjutnya. Jadi secara umum saya kira sudah juga dijelaskan tadi di pemaparan pertama bahwa energi ini menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Mulai dari zaman dulu hingga zaman sekarang, perkembangan adaptasi bagaimana pengelolaan energi menjadi sebuah hal, menjadi kebutuhan. Dan itu berkembang terus, dimulai dari manusia hanya membutuhkan energi mungkin hanya hal-hal yang sangat sederhana, hingga sekarang energi menjadi hal yang sangat krusial. Terkait dengan perekonomian, maka energi sudah menjadi hal yang sangat penting selain dengan pangan itu sendiri. Bahkan pengelolaan ekonomi secara global saat ini sangat ditentukan dengan adanya energi. Kita contohkan bahwa apabila ada investasi yang ingin masuk dalam satu daerah, maka salah satu aspek menjadi pertimbangan adalah bagaimana dengan ketersediaan listrik di daerah tersebut. Dan ini yang berdampak juga bagaimana investor tersebut ingin menanamkan, karena perkembangannya adalah saat ini beberapa khususnya dengan industri, perkembangan industri dan perkembangan saat ini malah energi listrik salah satunya menjadi faktor utama dalam perkembangan itu semua. Kita sudah menjadi sangat tergantung. Kita bayangkan dulu kalau mati lampu, mungkin tahun 2000-an mati lampu, kita nggak gelisah, ya kita keluar santai, paling menyalakan lilin atau lampu. Kalau sekarang mati lampu udah pusing kita mengenai status updating, kita sudah pusing, waduh ini ada tugas saya dari bos gitu. Ini saya harus mengerjakan karena sekarang semua kegiatan dipercepat dengan adanya bantuan dari perkembangan teknologi yang pasti membutuhkan energi. Nah, ini yang menyebabkan bahwa sekarang bukan hanya masalah kebutuhan pangan, tapi energi menjadi satu bagian aspek terpenting dalam kehidupan dan perekonomian sebuah negara, bahkan secara global ya. Kalau tadi kita gambarkan di zaman batu, penggunaan energi mungkin hanya sekedar untuk mempertahankan hidup. Ya, kalau sekarang tadi ya bukan hanya untuk kebutuhan hidup, tapi bahkan juga untuk kesenangan, kenyamanan, bahkan prestisi sendiri. Ya, beberapa hal yang sudah saya contohkan tadi, dulu kita kerja menggunakan kertas. Gitu. Ketika kita listrik mati, ya udah kita masih bisa menulis pakai tangan, kita bisa mengetik dengan ketikan biasa. Sekarang bahkan kita kerja pakai HP, kita kerja HP-nya mati udah selesai. Kita transaksi keuangan menggunakan HP, kita menggunakan sudah paperless.
Nah, ini menyebabkan ketergantungan kita secara tidak langsung juga terhadap teknologi dan energi itu semakin bertambah. Nah, oleh karena itu kualitas hidup seorang dapat diukur dari jumlah, bentuk, dan sumber energi yang digunakan. Ya, kalau mungkin di beberapa daerah tertentu masih menggunakan energi pada level tertentu, seperti mungkin hanya sebagai penerangan, tapi beberapa daerah itu sudah menjadi kebutuhan untuk kerja, bahkan untuk industri itu sendiri. Nah, ini menjadi isu yang saya kira sudah dipaparkan dan sangat menarik untuk kita melihat perkembangan. Selanjutnya, nah, isu yang kita bicarakan sebenarnya ada 3. Ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi. Nah, ketiga aspek ini dari segi istilah mungkin agak mirip-mirip. Tapi saya kira kita harus membedakan. Ada perbedaan di mana ketahanan energi, di mana kemandirian energi, dan di mana kedaulatan energi. Ketahanan energi atau energi security itu dimaknai adalah terpenuhinya ketersediaan, kemampuan untuk membeli, adanya akses, serta bagaimana energi itu bisa diterima oleh masyarakat dan ramah lingkungan. Ini isu yang terkait dan definisi yang terkait dengan ketahanan energi. Nah, kalau berbeda dengan ketahanan energi, ada kemandirian, istilah kemandirian. Nah, kalau kemandirian ini berbeda lagi, yang menjadi titik kunci dari kemandirian ini adalah bagaimana negara atau sebuah bangsa itu dapat memanfaatkan keanekaragaman yang dimilikinya, potensi sumber daya alam, manusia, sosial ekonomi secara bermartabat, bisa dikelola. Ini khususnya terkait dengan supply dan demand. Nah, kemandirian ini menetapkan bahwa tiap orang itu akan tiap negara itu atau bangsa itu mampu untuk menyediakan dan mengelola, memanfaatkan energinya itu sendiri. Nah, isu yang ketiga adalah terkait dengan kedaulatan energi. Nah, kedaulatan ini menjadi aspek yang berbeda. Kedaulatan ini menjadi aspek di mana bahwa bangsa secara mandiri itu menentukan kebijakannya. Jadi bisa jadi sebuah bangsa mampu mengelola energinya, tapi secara kebijakan dia tidak bisa, karena dia tidak memiliki kedaulatan. Nah, bisa jadi sebuah negara mempunyai ketahanan terhadap energinya, tetapi secara kedaulatan dia tidak bisa. Nah, ini terkait dengan bagaimana negara menempatkan dirinya sebagai ultimate atau pengelola tertinggi dari sebuah sumber daya alam yang dimiliki. Nah, inilah kalau di istilah kita di Undang Dasar adalah terkait dengan kepemilikan dan penguasaan negara terhadap sumber daya. Nah, saya kira 3 hal ini harus kita tempatkan dan kita bedakan. Di mana ketika kita membicarakan ketahanan, di mana kita membicarakan kemandirian dan membicarakan kedaulatan. Bisa jadi ketahanan sebuah negara itu ada, tapi dia tidak mandiri dan tidak berdaulat. Bisa jadi dia mandiri, tapi dia tidak berdaulat. Bisa jadi dia berdaulat, tapi dia tidak mempunyai ketahanan energi dan tidak mempunyai kemandirian. Nah, ini menjadi 3 aspek penting dalam sebuah kebijakan besar terkait dengan pengelolaan energi sendiri. Boleh kita lanjutkan? Nah, sebenarnya kembali ke slide sebelumnya, oke. Nah, ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan energi. Saya kira sudah dibahas mungkin tadi atau nanti juga akan kita bahas terkait. Pertama, terkait dengan urgensi perubahan undang-undang energi itu sendiri. Itu terkait dengan bagaimana pengembangan energi baru dan terbarukan. Nah, isunya adalah energi bersih rendah karbon
yang masih lamban. Bauran energi terbarukan masih di bawah 10%. Padahal dari kepentingan negara bahwa jangan sampai ada ketergantungan terhadap energi-energi fosil. Nah, kebutuhan akan adanya energi baru terbarukan ini sendiri sangat tinggi, tapi ternyata bergerak secara lambat. Yang kedua terkait dengan pasokan listrik yang oversupply, proyeksi demand tidak tepat dan biaya penyediaan listrik yang tinggi. Nah, ini menjadi isu bahwa dengan pasokan yang besar, tapi dengan penyediaan yang pengelolaan yang ada saat ini menjadi isu tersendiri dalam bagaimana penyediaan listrik terhadap masyarakat. Padahal di satu sisi listrik masih berbiaya tinggi. Yang ketiga, bauran BBM dalam konsumsi energi primer masih besar. Sasaran bauran BBM sesuai kebijakan energi nasional turun menjadi 25% pada tahun 2025. Nah, faktanya bahwa saat ini BBM masih menjadi variabel terbesar kita dalam mengelola energi yang ada, baik itu kendaraan maupun industri. Nah, ini dapat terlihat sebenarnya beberapa kebijakan yang didorong oleh pemerintah, baik itu dengan menggunakan gas dan menggunakan listrik, ini masih belum bisa berjalan secara cepat. Kita masih tetap tergantung dengan adanya BBM. Kemudian energi masih belum diperlakukan sebagai pemicu multiplier effect. Ekspor besar sedangkan kebutuhan dalam negeri kurang. Ini ada problem yang memang masih menjadi diskusi di internal kita terkait dengan kebijakan bagaimana kita mengurangi ekspor dari luar. Padahal satu sisi kebutuhan energi khususnya seperti contoh BBM itu masih dibutuhkan, tapi ternyata kemampuan kita untuk menyiapkan BBM ini masih kurang. Jadi pertanyaan memang bagaimana dengan kebijakan yang ditempuh selama ini? Apakah memang kita sudah di titik kebutuhan untuk selalu melakukan ekspor, sedangkan satu sisi sebenarnya kita menjadi negara yang menjadi salah satu penghasil dari BBM itu sendiri, salah satu isu. Kemudian isu yang lain adalah sumber energi fosil kian berkurang dan mulai dijauhi, sedangkan kebutuhan energi makin meningkat. Nah, memang tadi terkait juga dengan energi baru dan terbarukan, bahwa isu terkait dengan sumber energi fosil ini terkait dengan lingkungan juga, bahwa dengan penggunaan seperti batu bara itu menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup masif. Nah, ini menjadi hal atau isu yang didorong untuk bagaimana ada perubahan terhadap kebijakan energi fosil dan diarahkan ke energi baru terbarukan. Tapi ternyata ini bukan kebijakan yang mudah. Ini menjadi isu yang agak susah terkait dengan masih tingginya juga biaya untuk energi baru dan terbarukan. Dan yang berikutnya adalah ketahanan energi lemah. Tidak ada cadangan penyangga, cadangan BBM sangat terbatas dengan rawan krisis. Saya kira mungkin sudah disampaikan tadi, nanti kita akan coba kemudian mengulas bagaimana sih ketahanan energi kita saat ini. Boleh dilanjutkan? Nah, hal lain lagi yang terkait dengan pengolahan sumber daya alam, khususnya dengan energi, adalah jumlah cadangan dan tingkat produksi gas bumi dan batu bara yang tinggi belum diimbangi dengan tingkat pemanfaatan yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Hal ini diakibatkan antara lain kebijakan ekspor dan terbatasnya infrastruktur dalam negeri. Jika tidak ditangani, tentu akan memicu permasalahan ekonomi dan sosial, karena terdapat isu bahwa sebenarnya kita hanya memenuhi kebutuhan energi untuk luar negeri, sedangkan dalam negeri kita masih terseok-seok. Ini menjadi titik isu, menjadi bagaimana kebijakan pemerintah negara untuk menjaga keseimbangan itu sendiri.
pertumbuhan konsumsi minyak bumi yang tidak dapat diimbangi secara proporsional oleh peningkatan supply dari produksi dalam negeri. Ini seperti tadi sudah kita singgung, bahwa tingginya impor minyak mentah BBM ini satu sisi tentu membahayakan bagi ketahanan nasional di masa mendatang. Nanti kita akan lihat bagaimana kemampuan Indonesia dalam ketahanan terkait dengan BBM tersebut. Keberpihakan pengelolaan kepada pelaku dalam negeri masih menjadi isu, sehingga bagaimana porsi pengelolaan sumber daya alam, migas dan pertambangan besar masih dikelola oleh pihak asing. Nah, bagaimana isu terkait dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Pertamina ataupun perusahaan-perusahaan dalam negeri. Ini menjadi masalah bahwa selama ini memang beberapa pertambangan atau terkait dengan migas juga masih dikelola investasinya oleh pihak asing. Kemudian isu terkait pengembangan pemanfaatan sumber daya alam, energi baru dan terbarukan yang belum optimal akan berpotensi juga menimbulkan disruption di dalam suplai energi di masa depan, sehingga akibatnya akan menurunkan kemampuan suplai dari sumber energi fosil. Selain itu, ketidakmerataan akses terhadap sumber daya energi, kemudian terkait dengan pengelolaan sumber daya energi yang tidak ramah lingkungan, ini menjadi isu seperti tadi, terkait dengan pertambangan, masih berdampak kepada lingkungan, dan isu reklamasi juga masih menjadi hal besar yang masih dicari polanya. Salah satu isu yang didorong adalah dengan pendekatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, boleh kita lanjutkan. Nah, ini isu terkait ketahanan tadi, ketersediaan cadangan BBM yang ada di beberapa negara, terkait dengan bagaimana sih negara yang mampu bertahan. Seandainya nih dalam gambarannya, apabila sebuah negara itu berhenti suplainya, tidak ada suplai, berapa hari dia bisa bertahan. Nah, ini ada 5 negara yang kita contohkan. Nah, dari negara ini, maka Amerika itu apabila dia di stop, istilahnya tidak ada pemasukan BBM-nya, tapi dia mempunyai cadangan itu sebesar yang dia bisa bertahan itu hingga sampai 260 hari. Anggaplah kalau Amerika dikurung oleh negara-negara lain, tidak diberikan suplai BBM, dia masih bertahan hampir 1 tahun ini. Nah, kalau Indonesia dan Malaysia itu kalau ingin perang dengan Indonesia dan Malaysia cukup ditahan aja suplai BBM-nya, itu maka dalam 22 hari kita akan kolaps. Malaysia itu 25 hari. Singapura, negara yang kecil, jumlah penduduk hanya 4.000, ketika dia di stop untuk bahan bakar BBM-nya, dia masih bisa bertahan hingga 90 hari. Begitupun dengan Cina yang mempunyai jumlah terbesar ya, 1 miliar, mereka masih bisa bertahan 90 hari. Nah, ini menjadi isu bahwa sebenarnya problem kita ada di aspek ketahanan energi. Bagaimana Indonesia mampu mempunyai cadangan BBM yang ternyata juga tidak mampu untuk bertahan secara lama. Nah, dalam pendekatan isu ketahanan ini, tentu Indonesia termasuk negara yang sangat rentan untuk ditaklukkan apabila anggaplah ada perang atau ada yang jahil terhadap Indonesia, maka kita tidak bisa bertahan lama dengan pendekatan BBM ini. Kita bisa kalah. Oke, selanjutnya. Nah, paling tidak ada 10 isu strategis sektor energi, yaitu nanti akan bisa kita dan sudah kita jelaskan tadi, bagaimana energi sebagai modal pembangunan yang akan menggerakkan aspek-aspek lain dari ekonomi itu sendiri dan pembangunan, terus isu terkait produksi dan harga migas, akses dan infrastruktur energi yang saat ini masih mahal dan masih membutuhkan investasi besar.
impor BBM dan LPG yang ternyata kita eh, masih ada hal terkait dengan pembangunan kilang minyak dan pemanfaatan dimethyl ether. Terus harga energi baru terbarukan yang masih mahal, saya kira masih menjadi masalah, baik terkait dengan isu subsidi itu sendiri terhadap EBT sehingga harga energi baru terbarukan bisa lebih terjangkau di masyarakat. Kemudian pemanfaatan energi baru terbarukan baik menggunakan tenaga surya, tenaga air, hingga tenaga nuklir yang masih menjadi alternatif dan saya kira masih jadi isu yang apakah tenaga nuklir ini jadi solusi ataukah akan menjadi permasalahan terhadap bencana yang kemudian akan terjadi. Kemudian isu konservasi dan efisiensi energi masih menjadi hal yang dilakukan, didorong bagaimana terjadi konservasi dan efisiensi energi. Di satu sisi kita lebih menggunakan memaksimalkan energi, tapi kita lupa bahwa kebijakan konservasi ini juga masih tertatih-tatih untuk dilakukan di negara kita. Selain itu penguasaan iptek, kita sudah banyak mempunyai sumber daya manusia, tapi memang terkait dengan isu rekayasa engineering dan anggaran ristek ini menjadi isu sehingga bagaimana kita mampu dengan sendiri mengembangkan energi-energi yang mampu dimanfaatkan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Belum lagi selain itu isu geopolitik dan lingkungan hidup serta cadangan energi nasional, salah satunya yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita ngomong ketahanan nasional, maka ketahanan energi ini masuk dalam ketahanan ekonomi. Ketahanan politik, sosial, budaya memang akan ada dampaknya, tapi secara dampak langsung energi ini sangat terkait dengan ekonomi. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa dalam saat ini energi menjadi hal terbesar dimanapun di negara manapun untuk bagaimana pengembangan sebuah pembangunan maupun investasi. Tidak ada sebuah negara yang akan menginvestasikan kalau dia tidak ditunjang dengan infrastruktur atau energi yang memadai. Contoh akan membangun industri atau ingin membangun ya contohlah kalau sekarang mungkin pertambangan kripto itu membutuhkan energi listrik yang sangat besar contohnya. Nah, tidak mungkin ada negara yang atau penambang kripto akan datang ke suatu negara kalau tidak melihat juga aspek supporting energi dari negara tersebut untuk membangun atau untuk melakukan penambangan. Ini menjadi isu untuk mendorong ketahanan ekonomi itu sendiri. Nah, kami dari Poshep mencoba memetakan bahwa undang-undang energi ini sebenarnya menjadi undang-undang rumah yang besar, payung yang besar terhadap peraturan undang-undang lain. Dan ini juga bersinggungan dengan beberapa peraturan undang-undangan lain. Yaitu selain undang-undang energi itu sendiri, maka tentu akan terkait dengan undang-undang listrik, panas bumi, lingkungan hidup, sumber daya air, undang-undang minerba, undang-undang nuklir, ketenaga nukliran, undang-undang migas, bahkan terkait dengan aspek internasional seperti perjanjian Paris Convention, hingga terkait dengan kewenangan pemerintah daerah, baik di undang-undang Pemda, dan yang terakhir itu terkait dengan cipta kerja, bagaimana pengusahaan terhadap energi ini bisa diharapkan lebih mudah dan lebih gampang dengan adanya undang-undang cipta kerja. Jadi sebagai undang-undang payung, saya kira undang-undang energi menjadi rumah besar bagi seluruh aspek pengaturan terkait dengan energi yang ada di Indonesia. Baik, lanjut. Nah, ini
Halo, Bang Ilham. tata pengaturannya. Halo? Ya, tadi suaranya putus-putus, Bang. Ini sudah Oh begitu. normal kembali. Sudah. Ya. Sudah normal. Oh iya baik. Siap. Jadi Undang-Undang Energi ini terkait dengan pertama kebijakan energi nasional. Kedua terkait dengan rencana umum energi nasional, dan yang ketiga mengenai Dewan Energi Nasional yang tadi Pak sudah disampaikan dalam tahap pertama mengenai Dewan Energi Nasional. Saya kira ini juga sudah diberikan gambar. Nah, ini tentang bagaimana mengaplikasikan kebijakan, rencana, dan kelembagaan. Tetapi aspek teknis lain memang energi menjadi bagian besar dalam pengaturan, karena ada aspek migas, ada tambang, minerba, kelistrikan, panas bumi, nuklir. Nah, sebenarnya ada juga terkait yang sedang dibahas saat ini adalah rancangan undang-undang energi baru terbarukan, tapi memang masih menjadi pertanyaan. Sebenarnya dia adalah bagian turunan atau bagian besar setelah undang-undang energi. Sebenarnya dia undang energi baru terbarukan menjadi rumah besar juga untuk seluruh aspek yang terkait dengan energi baru terbarukan, contohnya panas bumi. Nah, tapi memang secara kebutuhan ternyata panas bumi ini menjadi hal yang penting diatur, maka keluar sendiri undang-undangnya. Kemudian juga ada undang-undang ketenaga nukliran, karena perkembangannya ketenaga nukliran ini juga menjadi bagian penting. Perkembangan dari pemanfaatan energi nuklir ini menjadi sangat penting, khususnya di dunia kesehatan. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, bagaimana kejelasan dengan RUU energi baru terbarukan, bagaimana kemampuan RUU ini untuk mendorong tata kelola sebenarnya, untuk mendorong bagaimana memaksimalkan energi baru terbarukan yang dapat diakses murah dan dapat menggantikan dari energi-energi yang sudah ada saat. Kalau terkait dengan rencana umum energi nasional itu juga terkait juga, jadi kebijakan energi ini bukan hanya menjadi isu energi ada di tingkatan pusat, itu ada juga di tingkatan daerah. Makanya ada kewenangan di provinsi untuk pengelolaan energi di daerah, baik berbentuk RUET ataupun RUKD, rencana usaha kegiatan di daerah, sama RUKN, rencana usaha kegiatan di skup nasional. Nah, saya kira ini beberapa aspek pengaturan yang lebih lanjut terkait dengan pengaturan turunan dari Undang-Undang Energi itu sendiri. Boleh kita lanjut? Ini kayaknya terlalu cepat, ini masih ada sebelumnya. Kita ada balik lagi, terus. Nah, terus. Nah, oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa hal terkait dengan percepatan pengembangan energi. Sebenarnya kita akan berbicara mengenai dasar hukum dan kebijakan, kita akan bicara mengenai finansial, teknologi, dan pengembangan kapasitas. Kalau dasar hukum kebijakan, tentu kita akan bicara mengenai payung hukum dan kebijakan untuk memfasilitasi pengembangan program dan investasi di sektor energi. Finansial akan mengangkat isu insentif, tarif, dan kemudahan akses pendanaan. Kemudian teknologi terkait dengan inovasi dan percepatan teknologi, pengembangan kapasitas terkait dengan kemampuan masyarakat dan industri dalam penyediaan dan penggunaan energi. Lanjut. Nah, boleh lanjut.
kita akan bicarakan regulasi penguatan di daerah. Nah, salah satu isu selain dengan kebijakan nasional adalah bagaimana daerah dilibatkan dalam dalam pengelolaan energi. Nah, ini di Undang-Undang Energi diatur bahwa kewenangan daerah diatur di tingkatan provinsi dan di tingkatan kota kabupaten di bidang energi. Dalam melakukan satu pembuatan peraturan daerah, pembinaan pengawasan, pengusahaan, dan penetapan kebijakan pengelolaan. Nah, ini menjadi pengaturan di Undang-Undang. Kedua, pasal 27, pembinaan kegiatan pengelolaan sumber daya dan sumber daya energi dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi aspek pembinaan juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, begitupun dengan pengawasan. Oke, lanjut. Nah, sedangkan di Undang-Undang Pemda kemudian kewenangan yang tadi adanya kewenangan terkait dengan energi yang awalnya ada di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten kemudian berubah hanya menjadi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lanjut. Nah, padahal di konstitusi terkait dengan pasal 18A mengatur bahwa hubungan keuangan pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan secara adil dan selaras. Nah, ini menjadi diskusi tersendiri kenapa kewenangan pemerintah kota kabupaten kemudian sudah tidak ada lagi. Nah, isu menjadi secara adil dan selaras ini menjadi aspek yang perlu dibahas kebijakannya secara jelas dalam pengaturan di undang-undang. Lanjut. Nah, selain dengan aspek kewenangan tadi, salah satu menjadi isu adalah terkait dengan konservasi energi. Nah, konservasi energi ini sebenarnya secara di Undang-Undang Energi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat. Tapi tadi itu ketika energinya hanya dibatasi hanya pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sedangkan konservasinya ini juga diserahkan ke urusan pemerintah kota kabupaten, sehingga ini aspek keselarasannya juga menjadi permasalahan akhirnya apakah ini sesuai dengan konstitusi. Ini menjadi hal yang perlu ditimbulkan. Satu sisi pengelolaan energi itu dibatasi, tapi pada saat konservasi malah seluruh aspek pemerintahan di daerah juga Oke, lanjut. Nah, ini peta bagaimana pembagian pemerintahan. Jadi untuk migas itu pusat, kewenangan ada di pusat. Hulu dan hilir itu ada di pusat. Sedangkan EBT itu di draft RUU itu sentralisasi dan dekonsentrasi, yaitu di pemerintah provinsi. Kalau panas bumi itu ada desentralisasi ke pemerintah provinsi. Konservasi energi itu di pemerintah pusat diatur, untuk provinsi itu tidak diatur. Ini masih menjadi kebijakan sentralisasi. Untuk minerba dengan adanya Undang-Undang 3 tahun 2020 itu menjadi sentralisasi kewenangan. Kemudian untuk aspek dari Undang-Undang listrik itu hanya ada di pusat dan di provinsi sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 2009. Jadi dari sini terlihat bahwa tidak semua aspek energi itu diberikan kewenangannya di provinsi dan kabupaten, ataupun semuanya hanya dikelola oleh pusat. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, oleh karena itu perlu dipertegas energi yang merupakan secara urusan konkuren yang diberikan dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Daerah, provinsi, kabupaten perlu diperkuat
Karena dari segi dampak, dari segi manfaat sebenarnya provinsi dan kabupaten ini menjadi bagian yang sangat penting dan sangat mendapatkan dampak langsung apabila ada manfaat ataupun ada permasalahan, sehingga daerah harus jelas diberikan aspek urusan terkait dengan bidang energi. Terus pengaturan pembagian urusan pemerintah bidang energi dalam Undang-Undang Pemda perlu ditinjau ulang untuk mengatur bagaimana pembagian urusan tersebut. Kemudian pengaturan pembagian urusan energi antara pusat provinsi perlu diperinci jelas sesuai dengan jenis sumber energi dan uraian kewenangan. Pengaturan ini perlu diharmonisasi dengan adanya undang-undang EBT ataupun RUU EBT ataupun undang-undang terkait. Baik, kita lanjut. Perlindungan masyarakat dalam sektor energi dengan undang-undang energi, setiap kegiatan pengelolaan energi wajib memenuhi ketentuan terkait dengan standarisasi, pengamanan, keselamatan instalasi, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Ini menjadi aspek yang sudah diatur. Selanjutnya, slide berikutnya, apakah ada? Oke, saya kira itu dari aspek khusus masyarakat, bagaimana masyarakat dilindungi dengan adanya kebijakan. Nanti teknis-teknis pengaturannya itu diatur dalam peraturan-peraturan selanjutnya, baik di PP hingga di peraturan. Sementara untuk presentasi dari kami, saya serahkan ke host sesi.